Halo guys, kembali lagi di Bikin Bikin. Nah, di depan saya ini udah ada dua topeng las nih ya. Daiden Shoji 8000 dan Daiden Kano 500. Dua-duanya ini kalau nggak keren dan gokil, apalagi coba? Untuk yang belum familiar sama topeng las atau helm las ini, itu fungsinya kita gunakan sebagai pelindung, dan menurut saya perlengkapan yang wajib dipakai saat proses pengelasan gitu ya. Karena dengan mata telanjang, itu kita nggak mungkin bisa ngelihat bentuk las-lasannya secara benar-benar jelas dengan mata telanjang. Itu nggak mungkin, karena cahayanya sangat-sangat terang. Dan kedua, itu sebagai pelindung ya untuk mata kita. Waktu ngelas itu cahaya itu nggak cuma menghasilkan cahaya doang, tapi itu cahaya UV gitu ya. Jadi bisa merusak mata kita gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita lakuin sesuatu yang wajib dan menyenangkan dulu nih guys. Jadi ini lensa dari kedua topeng las tersebut ya. Yang kecil tuh punyanya Kano 500, yang lebih besar tuh punyanya Shoji 8000. Jadi lensanya memang relatif mudah untuk dilepas ya, tujuannya memang untuk mudah dibersihkan juga gitu. Nah, kaca akriliknya kita pasang ya, untuk pelindung dari lensa topeng las ini. Dalam paket pembeliannya itu masing-masing lensa ini udah dapat kaca akrilik cadangan ya untuk bagian depan dan bagian belakang gitu. Jadi masing-masing dapat sepasang cadangan gitu. Oke, sekarang coba kita bandingin ukuran lensanya ya. Daiden Kano 500 itu lensanya itu lebarnya sekitar 4 cm ya. Panjangnya itu sekitar 10. Sedangkan Daiden Shoji 8000 itu lebarnya 9 cm ya. Jadi kira-kira 2 plus lebih lebar lah daripada Kano 500, dan panjangnya sama 10 cm ya. Kalau kita lihat bagian depan lensanya ini, dua-duanya tuh sama-sama ada sensor sama ada panel surya gitu ya. Jadi seharusnya kita nggak perlu khawatir soal baterai cepat habis atau gimana-gimana gitu. Oke, kita lihat detail dari lensa Kano 500. Jadi bulatan yang paling kanan yang besar itu tempat baterainya ya. Baterainya itu tipe CR2032. Itu kalau habis juga murah, itu 3000 juga dapat baterai itu. Tapi karena ada panel surya, jadi nggak perlu khawatir baterai cepat habis ya. Setahun juga belum tentu ganti baterai. Terus kalaupun low bat, itu ada indikator low batnya. Jadi sebelahnya ada dua knop putar ya, sensitivity dan delay. Jadi kalau sensitivity itu mengatur sensor cahayanya itu ya, cahaya seterang apa yang mau mempengaruhi lensanya gitu ya. Selanjutnya ada kabel ini knop di luar topeng lasnya itu ya, itu untuk mengatur shade atau tingkat kegelapannya gitu. Bisa kita lihat tidak ada tombol tes ya di situ ya, tapi itu memang nggak perlu karena kita bisa ngetes itu pakai knop shade tadi yang ada di luar topeng las itu dan knop putar delay itu ya. Jadi fungsi delay itu untuk setelah kena cahaya yang terang, itu filternya akan gelap ya kan. Nah, delay itu ngatur gelapnya itu akan masih bertahan berapa lama sesudah cahaya terang itu hilang gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi supaya mata itu nggak kaget gitu. Kadang-kadang kagetnya itu yang bikin sakit gitu ya matanya ya. Nah, coba kita pasang lensa Kano 500 ini ke topeng lasnya ya. Jadi sebenarnya langkahnya gampang banget masang lensa ini ya, kalau mau dibuka dan dibersihkan gitu kan. Jadi kita pasang kaca akrilik pelindungnya itu dulu di bagian depan, lalu kita pasang lensanya. Cuman karena pengaturan shade-nya itu ada di luar topeng gitu ya. Nah, itu kita ada tahapan lebih gitu. Kita harus pasang baut di sebelah kiri topeng lasnya ya. Oke, kita lihat detail dari lensa Shoji 8000 ya. Bisa kita lihat kan perbedaan yang jelas itu memang ukurannya ya. Itu lebih lebar banget gitu. Tombol-tombolnya kurang lebih sama ya, ada sensitivity, shade, dan delay. Cuman perbedaannya itu adalah dia nggak ada tombol pengontrol shade di luar ya, di bagian luar topeng gitu. Jadi semua diatur di panel ini gitu.
Dan perbedaannya lagi itu shade-nya itu dari rentang 5 sampai dengan 13 gitu ya. Jadi di sebelah knob mode gerinda dan pengelasan itu ada angka 5 sampai dengan 8 atau 9 sampai 13 gitu. Jadi kita bisa pilih rentang shade-nya di situ. Jadi misalkan knobnya kita setel ke angka 5 atau 8 gitu ya. Nah, nanti di knob putar shade-nya itu tinggal kita pilih aja. Di situ kan ada double-double angkanya. Ada 5, tapi juga ada angka 10 yang bulat, ada angka 5 sampai 8 yang bentuknya bulat itu ya, dan ada juga 9 sampai 13 yang nggak ada bulatannya gitu. Jadi misalkan ngelas dengan ampere yang kecil gitu, kita nggak perlu nyampe ke angka 9 gitu, bisa antara 5 sampai 8 itu ya, kita bisa pakai. Jadi rentang shade-nya itu lebih panjang Daiden Shoji 8000 ini. Karena nggak ada tombol pengaturan shade di luar topeng las, itu masang lensanya ke topeng las itu jadi makin simpel gitu. Jadi kalau sering dibersihin tuh cincai lah. Kalau dilihat dari segi beratnya sih, karena Shoji 8000 lensanya lebih besar, jadi kemungkinan lebih berat sekian gram ya, cuman nggak terlalu ngaruh sih. Kedua bahan topeng las Shoji dan Kano ini cukup elastis dan lentur gitu ya, tapi tetap kokoh gitu, jadi kalau jatuh itu nggak bakal pecah atau gimana-gimana gitu. Oke, coba kita lihat sistem pengikat kepalanya ya. Kalau Kano ini ada 3 bagian. Jadi bagian kening itu udah ada busa empuk ini ya, supaya nyaman di kening kita. Terus pada bagian kepala bagian atas dan pada bagian belakang kepala sudah dilengkapi sama pengatur ukuran yang praktis gitu ya. Tinggal diputer-puter aja gitu, nyesuaiin ukuran kepala kita. Sedangkan kalau di Daiden Shoji 8000, itu pengikatnya ada 4 bagian, banyak juga ya. Bagian depan biasa ada busanya, bagian kepala depan agak atas dikit gitu ya. Terus bagian tengah itu posisinya bisa diatur, dan bagian belakang itu posisinya bisa diatur dan udah ada pengaturan yang praktis gitu ya, tinggal diputer-puter. Jadi harusnya bisa nge-grip bentuk kepala dengan lebih baik gitu ya. Selanjutnya saya mau lihat sistem penguncinya nih guys. Jadi bautnya itu pada bagian porosnya ini ya, bagian pivotnya itu dari plastik gitu kan. Tapi diameternya itu besar, sekitar mungkin 8 milian ya. Nah, meskipun plastik, tapi karena desain dari murnya ini ada gearnya ya, jadi gearnya itu sistemnya seperti apa ya, kayak interlock gitu, jadi saling ngunci gitu. Ketika diseretin, kita nggak perlu seret-seret banget, karena gearnya itu akan saling ngunci, interlock gitu ya. Nah, pada bagian dalamnya ini ada mekanisme stopper ya. Bisa kita lihat sudah tulisannya up, down itu ya. Jadi itu akan membatasi gerakan dari topeng lasnya. Mau turun sampai seberapa derajat, kira-kira kayak gitulah. Jadi mau nunduk banget, atau agak nunduk gitu ya, atau agak naik, nah itu posisinya bisa kita atur di situ. Jadi ketika kita pakai topeng las itu, kita tinggal ngangguk agak keras dikit, dia akan turun dan kunci di posisi tertentu gitu ya. Nah, kira-kira mekanismenya kayak gini nih. Nah, ini ada stoppernya nih ya, ada gearnya. Jadi, kalau kita turunin gitu, kita nunduk agak keras dikit, gearnya akan bergeser dan akan berhenti pada posisi tertentu gitu ya. Terus pivotnya ini juga kita bisa atur lagi. Jadi sumbunya topeng las itu bisa kita atur ya. Kalau kita taruh pada bagian belakang, nah itu posisi topeng itu akan makin dekat sama muka kita gitu. Kalau di depan, nah itu akan makin jauh. Jadi misalkan kita pakai masker yang gede segala macem, nah itu bisa kita sesuaiin gitu. Cuman saya coba kemarin, saya pakai masker yang agak besar, itu di posisi pivot di posisi pada bagian tengah, itu udah cukup gitu. Nanti kita tes. Jadi sistem pengunci dan gear-gearnya ini udah dirakit langsung dari pabriknya gitu ya. Jadi nggak yang satu-satu terus kita pasang sendiri gitu, nggak. Karena kalau satu aja kurang bagiannya, itu nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau udah dirakit di pabrik, jadi lebih oke gitu ya. Kita tinggal pakai aja gitu, nggak perlu khawatir segala macam. Dan mekanisme di Daiden Shoji 8000 juga sama dengan topeng las Daiden Kano 500. Saya mau coba pakai Canon 500 nih guys, plus perlengkapan yang wajib saya pakai saat proses pengelasan ya. Kalau nggak pakai masker N95, saya pakai masker yang gede nih. Terus mata juga 4 gitu ya, jadi ya lumayan penuh gitu.
nyaman ya guys, jadi nyaman dan maskernya juga muat gitu, jadi nggak mentok ke topeng lasnya gitu, masih ya cukup leluasa gitu ya, dengan muka saya yang banyak aksesorisnya gitu kan, pakai masker, ada kacamata juga gitu, itu nyaman gitu. Dan yang saya suka juga itu, jadi lensanya itu nggak ada warna ajaib-ajaib gitu ya, jadi lebih natural gitu, cuman warnanya tone asli, cuman agak gelap gitu aja, enak gitu. Dan mekanisme untuk nutupnya juga praktis ya. Kita angkat ya kan, terus tinggal nunduk agak kenceng dikit, udah langsung nutup topeng lasnya, terus berhenti pada posisi yang udah setel gitu kan. Set. Jadi kalau Daiden Shoji ini, jadi kalau kita ke bioskop Daiden Kano itu yang standar tuh ya, bioskop standar. Kalau Shoji ini layarnya tuh IMAX gitu, jadi yang gede banget gitu. View-nya emang lega banget gitu ya, kayak plong gitu, kayak gitulah. Dan kalau tuh lensanya juga sama ya karakternya ya, nggak ada warna ajaib-ajaib, jadi natural gitu. Cuman agak gelap sedikit aja. Meskipun topeng lasnya lebih berat, tapi mekanismenya oke ya. Kalau saya goyang-goyangin kayak gini, dia nggak turun sendiri gitu. Begitu saya mau turunin nunduk agak kenceng ya, dia akan pada posisi ready gitu ya. Kalau ada yang berpendapat color tone lensanya nggak ngaruh, saya coba bandingin sama topeng las saya yang lama ya. Itu ngaruhnya kayak apa gitu warnanya. Tuh lihat kayak lumut gitu kan lensanya, hijau-hijau gimana gitu. Jadi kalau lensanya bening kayak punya Daiden Shoji atau Kano itu, kalau kita pakai mode menggerinda gitu ya, objek yang kita gerinda jadi lebih jelas karena warnanya nggak jadi aneh-aneh gitu kan. Jadi color tone lensa Shoji sama Kano ini mantap sih menurut saya. Soalnya saya mau nyoba ngelas nih guys, pakai Daiden Shoji dan Kano nih guys. Jadi pencahayaan di workshop saya sengaja bikin seperti itu, jadi agak low light sama high contrast gitu ya. Karena biasanya saya pakai topeng las yang lama, itu kalau low light, kalau busur lasnya belum nyala gitu ya, itu kadang terlalu gelap gitu. Jadi nyari posisinya agak susah gitu, karena filternya terlalu gelap gitu. Nah saya mau coba Shoji sama Kano nih, kayak gimana nih performanya nih. Jadi mesin las saya setel di 150 ampere, itu saya pulse 1 Hz, kurang lebih 1 Hz gitu ya. Jadi selain color tone lensanya yang natural itu ya, yang saya suka juga itu selain nggak ada lens flare itu nggak ada lens glare gitu. Kalau semisal ada direct light gitu ya, biasanya saya kerja cahayanya minim terus ada lampu sorot yang cuma ada di satu sisi gitu, jadi nggak terang semuanya gitu ya. Itu kadang-kadang di lensanya tuh masih ada bias cahayanya gitu, istilahnya glare ya. Nah di Shoji 8000 dan Canon 500 ini nggak ada gitu. Nah kira-kira kayak gini ya, ini tangkapan kamera ya. Kalau di kamera masih kelihatan lah, karena bukan mata gitu, nggak merepresentasikan 100% penglihatan kita gitu. Karena ini kan kamera masih banyak kelemahannya lah. Tapi kira-kira kayak gini gitu tone-nya. Dengan low light dan ada direct light-nya gitu ya. Kalau di mata ini masih lebih terang sedikit ini. Ini settingan kameranya auto dan white balance-nya otomatis. Saya nggak color koreksi lagi di editing. Dan saya bandingin sama topeng las yang lama. Nah ini kayak gini nih. Ada glare dan warnanya lebih gelap terus hijau-hijau lumut gitu ya. Jadi selain color tone-nya natural dan tidak terlalu gelap di kondisi low light pada saat busur lasnya belum nyala gitu ya. Itu nggak ada glare gitu di lensanya. Jadi ini point of view dari lensa Shoji 8000 ya. Jadi depan kamera tuh saya tempelin aja lensanya. Dan Daiden Shoji 8000 maupun Canon 500 berfungsi dengan baik gitu ya. Saya bisa melihat arc dan bentuk las-lasannya dengan sangat jelas dengan warna yang natural gitu ya. Soalnya saya mau coba 200 ampere nih dengan pulse nanggungnya 10 Hz gitu. Kalau lensanya nggak bagus gitu ya, bayanginnya 200 ampere kedip-kedip 1 detik 10 kali. Nah itu kalau nggak bagus lensanya itu bisa kejang-kejang dah mata itu.
Jadi bekerja dengan sempurna ya guys. Jadi setelah ngelas tuh saya nggak ada mata kayak capek-capek atau kayak bekas terang-terang gitu setelah ngelas gitu, nggak ada ya. Oke, kita udah sampai pada kesimpulan nih guys. Jadi Daiden Shoji 8000 itu mantep ya. Nggak cuman keren secara estetika, tapi keren juga secara performanya. Lensanya lebar, view-nya itu plong banget gitu ya, kayak nonton IMAX gitu. Lensanya tone-nya natural, nggak ada warna aneh-aneh gitu kan. Responnya bagus, gampang dibongkar dan dibersihkan gitu ya. Terus pengikat kepalanya tuh nge-gripnya bagus gitu ya, mekanismenya oke. Nah, Daiden Kano 500 ini nggak kalah keren ya. Kualitas lensanya sama Shoji 8000, cuman dia lebih kecil aja gitu kan. Ada pengontrol shade-nya di bagian luar gitu ya, mudah kita akses gitu kan. Estetikanya juga keren gitu kan. Performa lensanya juga sama Shoji 8000 gitu. Nah, yang saya suka dari Daiden Kano 500 itu tombol shade-nya itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia dari mode gerinda, ngegerinda aja gitu ya. Nah, kita hidupin tuh langsung ke shade nomor 13, yaitu shade paling gelap gitu ya. Menurut saya bagus karena, jadi misalkan dari kita menggerinda gitu kan, terus saya mau langsung ngelas. Anggaplah saya ngelas ampere 200 gitu ya. Kalau misalkan dari gerinda itu shade-nya ke 9, gitu kita asal puter gitu ya, nggak ke maksimal, itu lumayan nyablak tuh di mata. Jadi menurut saya itu bagus ya, karena pengalaman saya topeng las saya yang lama itu dari gerinda itu ke shade 9. Jadi kalau misalkan kita pakai ampere gede, taunya kita puter tuh shade-nya ternyata nggak nyampe 13 gitu, kita harus maksimalin gitu ya. Itu nyablak gitu. Jadi meskipun kita dari mode gerinda balik ke ngelas lagi gitu ya, meskipun kita ngelas ampere kecil, tapi itu karena diputer langsung ke shade nomor 13, itu jadi apa ya, lebih safety gitu, karena kita nggak inget kita main puter aja gitu kan, pokoknya udah hidup gitu. Nah, itu lebih safety gitu dibanding kita main puter aja gitu, taunya ampernya gede, ternyata shade-nya cuma 9 tuh. Jadi secara desain menurut saya bagus itu. Oke guys, jadi saya sangat merekomendasikan Daiden Shoji 8000 dan Daiden Kano 500. Jadi setelah saya tes itu, saya puas banget ya. Nggak hanya keren secara estetis, tapi keren juga secara performanya gitu ya. Saya sangat merekomendasikan penghobi atau profesional tuh yang cari topeng las itu lebih dari sekedar fungsi ya. Karena kalau fungsi mah udah lulus lah, udah lewat lah. Tapi secara image tuh keren gitu ya. Jadi misalkan kita punya bengkel modifikasi motor atau mobil gitu kan, yang punya image keren. Nah, dua topeng las ini bisa merepresentasikan kekerenan itu gitu. Jadi nggak sekedar fungsi, jadi dia menganggap kerjaannya itu ada suatu kebanggaan gitu ya. Nah, itu sangat merekomendasikan tuh, karena saya pribadi kalau punya alat yang keren-keren kayak gini itu lebih mood gitu dalam bekerja ya, lebih semangat gitu. Nah, kalau kalian kepo harganya itu kalian bisa cek di deskripsi ya. Nah, kalian bisa nebak lah, yang Shoji 8000 lensanya gede pasti lebih mahal daripada Daiden Kano 500 gitu kan. Nah, karena saya sangat puas dengan performa kedua topeng las ini, jadi saya kasih bintang 5 gitu. Dan saya kasih julukan Dynamic Duo. Jadi kalau kalian lagi nyari topeng las, saya sangat merekomendasikan dua topeng las ini. Oke guys, kayaknya segitu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video yang akan datang.